Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Baik lagi bersama saya di channel Mutemet. Kali ini saya akan membahas nilai mutlak, materi nilai mutlak. Nah, materi ini adalah materi matematika wajib kelas 10 SMA semester 1 kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja ya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Ini daftar isinya teman-teman. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak, yang kedua adalah persamaan nilai mutlak satu variabel, yang ketiga fungsi nilai mutlak, yang keempat pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini yang akan kita pelajari ini. Dari mana saya membuat daftar isi ini? Ya, saya membuat daftar isi ini sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini di sini. Dan di sini yang ininya adalah yang pertama adalah yang dibahas tentang nilai mutlak nih. Ada konsep nilai mutlak bersama nilai mutlak satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini. Dan buat teman-teman yang ingin download buku ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi ya, teman-teman. Oke. Yuk kita lanjut lagi, balik lagi ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Begini teman-teman. Saya mau ngasih analogi dulu. Pernah kan lihat mobil bergerak gitu, berjalan. Misalkan ada sebuah mobil berjalan ke arah sebelah kanan, lalu dia mundur lagi ke arah kiri. Dengan asumsi misalkan mobil itu tadi bergerak ke arah kanan sejauh 10 meter, lalu bergerak ke arah kiri pun sebenarnya 10 meter. Pertanyaannya adalah berapakah jarak yang ditempuh mobil? Jarak yang ditempuh mobil berapa? Kok jawabannya 0? Nah, ini begini teman-teman ya. Konsepnya nggak gini ya. Memang benar dia bergerak ke kanan 10 meter, ke kiri 10 meter, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu dalam konteks koordinat kartesius ya. Kalau bergerak ke kanan positif, kalau bergerak ke kiri ya negatif gitu. Secara hitungan memang benar ini. 10 tambah min 10 itu 0, betul. Tapi yang namanya jarak itu kita tidak pernah menyebutkan jarak itu negatif meskipun arahnya ke kiri. Kita tidak pernah menyebutkan jarak itu negatif meskipun arahnya ke bawah. Tidak pernah kita mendengar ada orang bilang bahwa oh, rumah saya belok kiri, dari situ jaraknya min 100 meter. Tidak pernah. Selalu kita berbicara mengenai jarak itu adalah dengan nilai positif. Disinilah konsep nilai mutlak berlaku. Jadi nilai mutlak itu walaupun arahnya negatif dia akan tetap positif. Arah negatif itu arah negatif yang sesuai dengan koordinat kartesius ya. Dia akan tetap positif. Maka jarak yang ditempuh mobil ini itu bukan 0. Hitungannya dengan cara seperti ini salah. Maka jarak yang ditempuhnya adalah kalaupun mau kita nulis seperti ini. Ini 10 plus min 10 maka ini jadi 20. Bentuknya begini. Berarti 10 tambah min 10 ini jadi 20. Kenapa 10 tambah min 10 jadi 20? Ininya kita ubah ke dalam konsep nilai mutlak. Ininya kita ubah ke dalam konsep nilai mutlak. Jadi sebenarnya ini tuh jadinya 10 tambah 10 sama dengan 20. Seperti ini ya. Kita ubah ke dalam bentuk nilai mutlak ya, jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Seperti itu ya.
Jadi dalam nilai mutlak ini tidak ada yang negatif, meskipun secara arah koordinat kartesius dia arahnya negatif sebenarnya, tapi kan kita tidak mungkin, tidak pernah kita bilang yang namanya jarak itu negatif. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Misalkan ini. Misalkan ada gedung tinggi. Ini mah agak mudah kita pahami. Misalkan dengan jarak 30 meter, kita akan menyebut bahwa gedung itu ya tingginya 30 meter gitu. Ya, tidak akan ada orang bilang gedung itu tingginya min 30 meter, karena ini apalagi secara koordinat dia arahnya ke atas. Tapi bagaimana dengan sumur? Pernahkah kita mendengar orang ngomong, oh kedalaman sumur itu sedalam min 10 meter. Oh kedalaman sumur itu sedalam min 20 meter misalkan. Meskipun arahnya ke bawah, kita tidak akan ngomong bahwa itu kedalamannya adalah minus. Tetap saja kita akan ngomong bahwa kedalamannya adalah 10 meter, kedalamannya adalah 20 meter misalkan. Tanda minus itu tidak berlaku. Nah, disinilah nilai mutlak berperan. Paham ya? Jadi nilai mutlak itu ya mempositifkan yang negatif. Negatif secara arah koordinat kartesius itu negatif, tapi dia jadi positif karena tidak mungkin kita bukan tidak mungkin juga sih, tidak lazim ya kita menyebutkan sesuatu kayak tadi jarak dan kedalaman gitu dengan angka negatif, dengan nilai negatif. Oke? Jadi nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu seperti ini. Misalkan saya punya baris bilangan. Ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1 sampai 5. Nah, nilai mutlak itu tandanya apa? Nilai mutlak itu tandanya ini teman-teman ya. Nilai mutlak itu tandanya seperti ini nih. Apa ini ya? Garis 2 ini tandanya atau simbol dari nilai mutlak. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini teman-teman. Misalkan min 5 kita mutlakkan jadi 5 positif. Min 4 kita mutlakkan jadi 4. Min 3 dimutlakan jadi 3. Min 2 dimutlakan jadi 2. Min 1 dimutlakan jadi 1. 0 dimutlakan jadi tetap 0. Bagaimana dengan angka yang positif 1? Dia akan tetap positif. 2 akan tetap positif. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi gini, nilai mutlak ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya untuk yang nilai yang sudah positif, tapi sangat berpengaruh untuk nilai negatif seperti tadi ya. Seperti saya tadi bilang di contohnya, tidak mungkin ketika kita menyebutkan jarak atau kedalaman itu dengan nilai negatif, walaupun arahnya secara koordinat kartesius sebenarnya adalah arahnya negatif misalkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita ke definisi. Jadi definisinya apa? Nilai mutlak itu. Misalkan X bilangan real. Nilai mutlak X dibaca bilangan mutlak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X ini adalah X jika X lebih besar dari 0. Tadi maksudnya kalau yang kita masukkan positif kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5 dia kan positif, maka keluarnya akan tetap positif gitu. Ketika jika dimasukkannya X yang lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 itu ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dari titik 0 ke kanan, dia akan tetap positif seperti ini. Tapi bagaimana kalau dimasukkannya, jika yang dimasukkannya adalah lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah negatif X. Kok ini sendiri negatif? Jadi begini, kalau kita masukin, misalkan yang kita masukin adalah angka min 5 misalkan tadi,
Lalu kita mutlakkan angka min 5, jadilah seperti ini, mutlak min 5. Maka hasilnya itu sama dengan ada min 5, seperti ini. Hasilnya sama dengan ya tetap 5. Gitu ya. X-nya adalah ini adalah X. Ini adalah X. Ketika dimasukkan ya tetap X, maka hasilnya adalah min X, karena X-nya adalah min 5. Hasilnya sama dengan 5, positif ya. Saya kasih contoh lagi deh. Misalkan kita masukkan min 2, X-nya adalah min 2, dimutlakan menjadi mutlak min 2. Hasilnya sama dengan negatif min 2, sama dengan 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Konsep dari definisi bilangan mutlak ya. Oke, gimana? Paham kan? Oke, next ya. Kita ke contoh saja. Tentukan nilai X jika X min 2, nilai mutlak X min 2, mutlak X plus 5, mutlak 3X min 6, mutlak min 2X plus 8. Ya. Jadi, soal ini kita akan menentukan nilai X-nya berapa sih gitu. Ya. Untuk X min 2, X plus 5. Nah tadi, di dalam nilai mutlak ini boleh dimasukkan 2. 2 itu maksudnya yang positifnya, kemungkinan positifnya, yang kemungkinan negatifnya. Jawabannya gimana? Gini ya. Kita masukkan untuk nilai X yang positif. Berarti X min 2 lebih besar dari 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Ya teman-teman ya. Ini untuk yang kemungkinan positif. Sekarang masukkan untuk yang negatif. Berarti X min 2 jadi negatif. Kalau negatif itu apa? Jadi lebih kecil dari 0. Kan bilangan lebih kecil dari 0 negatif ya. Hasilnya sama dengan X lebih kecil dari 2. Kayak gitu. Coba saja teman-teman masukkan. Untuk lebih besar dari 2 kan pasti hasilnya yang dimasukkan adalah positif gini. Untuk X lebih besar dari 2, misalkan berapa? Misalkan 3. Ini misalkan nilai mutlak 3 min 2 sama dengan nilai mutlak 1, ya tetap 1 gitu kan. Atau berapa nih? Misalkan mutlak dari 6 yang pasti lebih besar dari 2 ya. Min 2 berarti kan sama dengan nilai mutlak 4. Ya dia akan tetap 4 kayak gitu ya. Oke. Untuk yang kedua nih, X min 2 lebih kecil dari 0. X min 2 berarti berapa sih yang bilang lebih kecil dari 2 ya? Misalkan 1. Berarti misalkan kita masukin 1 min 2 itu artinya nilai mutlak min 1. Berapa nilai mutlak min 1? Ya tetap 1. Seperti itu. Ya, teman-teman. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh ke pembahasan soal berikutnya. X plus 5 kita masukkan kemungkinannya untuk yang positif. Jika X plus 5 positif, berarti maksudnya X plus 5 nya lebih besar dari 0 ya. X plus 5 lebih besar dari 0. Maka X lebih besar dari min 5. Untuk X plus 5 negatif, maka X lebih kecil dari min 5. Itu ya. Jadi X-nya ada yang lebih besar dari min 5 dan X lebih kecil dari min 5. Bagaimana X lebih besar dari min 5? Misalkan contoh
bilangan yang lebih besar dari min 5 itu berapa? Min 4 misalkan. Berarti kan min 4 tambah 5 hasilnya sama dengan 1. Ya, nilai mutlak 1 ya 1. Ingat ya, min 4 ini lebih besar dari min 5. Oke, lanjut. Misalkan untuk yang X lebih kecil dari min 5 berarti berapa? Min 7 misalkan tambah 5, maka hasil adalah nilai mutlak min 2. Ini akan tetap jadi 2. Ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. 3x min 6 lebih besar dari 0. Ini kemungkinannya untuk yang positif. Berarti 3x lebih besar dari 6, maka x lebih besar dari 2. Pembuktiannya sama ya. 3x min 0 lebih kecil dari 0, maka 3x sama lebih kecil dari 6. X lebih kecil dari 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Min 2x tambah 8. Untuk nilai mutlak min 2x tambah 8. Caranya sama saja sih sebenarnya. Min 2x tambah 8 lebih besar dari 0. Maka min 2x lebih besar dari min 8. Maka nilai x sama dengan lebih kecil dari 4. Ya, dibalik ya teman-teman ya. Nih, lanjut. Untuk yang kedua, min 2x tambah 8 lebih kecil dari 0. Maka min 2x lebih kecil dari min 8. Dan ini pun sama, berarti x lebih besar dari 4. Seperti itu teman-teman ya. Mudah kan untuk contoh-contoh ini? Oke, paham kan ya untuk ini? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.